Sebentar, Stringky. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Ta'zimul Ilm yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shaleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil simpul yang ke-19 dari bentuk pengagungan terhadap ilmu, yaitu kecintaan hati yang demikian mendalam kepada ilmu. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan masuk kepada simpul yang ke-20, dan ini merupakan simpul yang terakhir dari pengagungan terhadap ilmu, yaitu hifdzul waqti fil ilm, menjaga waktu untuk ilmu. Qala al-musannifu wafaqahullah, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada beliau, al-maqidul ishrun, simpul yang ke-20, hifdzul waqti fil ilm, menjaga waktu untuk ilmu. Jadi termasuk bentuk pengagungan terhadap ilmu, hendaknya seseorang itu mencurahkan waktunya, mayoritas waktunya itu untuk ilmu. Ya, untuk ilmu. Entah itu untuk menelaah kitab, atau itu untuk menghafalkan apa yang perlu dihafalkan, atau menghadiri majelis ilmu, atau untuk memurajaah. Sehingga waktunya mayoritasnya adalah untuk ilmu. Ya, oleh karena itulah kita dapati di banyak biografi para ulama, kita dapati intensitas yang sangat besar dari mereka ya untuk menghadiri majelis ilmu. Demikian juga untuk menuliskan ilmu, ya. Sampai mereka memiliki tulisan atau kebiasaan setiap harinya menulis beberapa ratus halaman untuk mengumpulkan faedah-faedah ilmu. Ini menunjukkan fokus yang teramat sangat terhadap ilmu. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu juga seperti itu, dia meniru para ulama. Kalau dia ingin berhasil dalam menuntut ilmu, maka fokusnya yang paling utama, waktu dia dalam kesehariannya ini dihabiskan untuk ilmu. Bahkan di antara mereka, untuk menunaikan hal-hal yang tidak bisa mereka hindari pun, mereka berusaha untuk tetap melibatkan ilmu. Contohnya ketika makan. Ya, ada di sebagian antara mereka ketika makan ada yang membacakan buku atau membacakan kitab. Ya. Bahkan ketika mereka buang air, ya, ketika dia buang air dia perintahkan agar ada yang membacakan ilmu ya di luar WC-nya. Jadi dia masuk WC kemudian di luar ada yang membacakan hadis atau membacakan faedah-faedah ilmu. Sehingga dia tidak sia-siakan waktunya sedikit pun, ya, melainkan dia berusaha untuk senantiasa terkait dengan ilmu. Qala hafizahullah taala, idza kana ilmu asyrafal matlub wal umru yutwa kajalidi yadhub fa ainul akli hifdzul waqti fi wal khafu min at-taqaddihi bila faidah. Kata beliau, apabila ilmu ini merupakan cita-cita yang paling tinggi, ya, sesuatu yang ingin diraih, ya, wal umru yutwa, dan usia itu terus berkurang, kajalidi yadhub, seperti es yang mencair. Ya, es itu kalau kita taruh di ruang terbuka, maka dia akan mencair, lama-lama menjadi hilang. Seperti itulah ibaratnya usia kita. Ya, tidak selamanya kita akan terus begini. Ada waktunya nanti kita akan akan menghilang. Ya,
Tidak bisa beraktivitas lagi seperti ini. Fa'inul akli hifdzul waqti fihi. Maka merupakan kecerdasan, ya, bentuk kecerdasan dari seseorang, dia menjaga waktunya. Wal khaufu minat taqaddihi, ya, bila faidah. Dan sangat khawatir untuk menghabiskan waktunya tersebut tanpa adanya faedah. Ya, kalau kita tahu bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, maka orang yang cerdas dia akan memanfaatkan waktunya. Dia tidak akan biarkan waktu itu menguap begitu saja tanpa adanya faedah. Wasu'alu anhu yaumal qiyamah yahmiluni wa iyyaka 'alal mubalaghati fi ri'ayatihi. Ditambah lagi bahwa waktu kita ini akan ditanya pada hari kiamat. Ini hendaknya membawa diriku dan juga Anda, ya, untuk bersungguh-sungguh menjaga waktu. Ya, ini selain kita tahu bahwa waktu itu sesuatu yang sangat berharga, ya, kita juga akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang waktu yang kita habiskan. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Tentang usianya, untuk apa dihabiskan, waktunya untuk apa dihabiskan. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an jasadihi fi ma'ablah, kemudian tentang jasadnya, tentang anggota tubuhnya, untuk apa dia pakai. Kemudian wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqah. Kemudian yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia pakai. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi fi ma amila bihi. Ya, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Baik. Jadi salah satu perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser sampai ini ditanya, ya, ini tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Ya, oleh karena itu dua catatan ini hendaknya benar-benar memotivasi kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu. Yang pertama, ya, waktu itu adalah sangat berharga. Dia tidak selamanya ada pada diri kita. Suatu ketika kita akan memiliki kesibukan demi kesibukan. Ya, oleh karena itu perlu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menyadari bahwa waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Waktu yang kita pakai dalam kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ini akan seharusnya mendorong kita ala mubalaghati fi ri'ayatihi, ya, untuk bersungguh-sungguh menjaga waktu. Barakallahu fikum. Qala, kemudian beliau mengatakan, qala Ibnu Jauzi fi Saidil Khatir atau fi Saidi Khatirihi, berkata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Saidi Khatir, ya, yanbaghi lil insani an ya'rifa syarafa zamani wa qadra waqtihi. Sudah sepantasnya bagi setiap orang untuk menyadari, ya, mulianya waktu, demikian juga berharganya waktu. Ya, hendaknya dia senantiasa menyadari bahwa waktu ini merupakan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat berharga. Fala yudayyi'u minhu lahdatan fi ghairi qurbah. Maka hendaknya dia tidak, ya, menyia-nyiakan waktunya sesaat pun, ya, sedikit pun, ya, untuk selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena waktu ini sangat berharga, barakallahu fikum, jangan kemudian dia sia-siakan. Ya, walaupun itu hanya sejenak saja. Ya. Qala wa yuqaddim ma fihi al-afdal fal-afdal min al-qawli wal amal. Dan hendaknya waktu itu dia isi dengan ucapan dan perbuatan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Ya. Jadi dia berupaya agar mengisi waktunya ini dengan sesuatu yang paling terbaik. Ya, misalnya di waktu adzan dan iqamah. Ini adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Maka jangan dia sia-siakan. Dia pakai untuk apa? Untuk berdoa. Ya, idealnya seperti itu. Jadi dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia tahu ini waktu yang paling utama. Ya. Sebagian orang kan mengisi waktu adzan dan iqamah dengan apa? Dengan mungkin ngobrol, ya. Ya.
Tapi kalau dia mengetahui berharganya waktu, maka dia akan isi dengan sesuatu yang paling bermanfaat. Yaitu apa? Misalnya dia berdoa karena tahu ini adalah waktu yang makbul. Di sepertiga malam yang terakhir dia bangun ya untuk sholat malam, qiyamul lail, dia manfaatkan waktunya. Jadi tidak dia sia-siakan. Bahkan dia isi waktu yang ada dengan ucapan dan perbuatan yang paling utama yang bisa dia lakukan. Ya. Qala wa min huna azumat ri'ayatul ulama lil waqt. Oleh karena itulah penjagaan waktu ini merupakan perkara yang besar di sisi para ulama. Mereka benar-benar menjaga waktu mereka. Hatta qala Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Bazzaz, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'bin. Bahkan sampai seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz mengatakan, tidaklah aku menyanyiakan sesaat dari usiaku ya untuk kesia-siaan dan bermain-main. Ya, demikian penjagaan beliau terhadap waktu. Tidaklah aku ya menyanyiakan waktuku walaupun sesaat untuk ya lahwin, untuk sesuatu yang sia-sia, au la'bin ya, atau untuk permainan, untuk bermain-main. Jadi dia tidak membiarkan usianya terbuang begitu saja untuk suatu hal yang tidak mengandung faedah. Ya, hanya sekedar untuk bergurau atau untuk bermain-main. Wa qala Abul Wafa Ibnu Aqil alladhi sannafa kitab al-funun fi 800 mujalladin ya. Dan demikian juga dikatakan oleh Abul Wafa Ibnu Aqil yang menulis kitab Al-Funun dalam 800 jilid. Ya, dalam 800 jilid. Kata para ulama, ini adalah kitab terbesar yang ditulis oleh para ulama. Ini kitab Al-Funun yang ditulis oleh Abul Wafa Ibnu Aqil, salah seorang ulama mazhab Hambali. Dan beliau ini gurunya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Jadi beliau menulis sebuah kitab, judulnya Al-Funun, terdiri dari 800 jilid. Bayangkan, 800 jilid. Ya, disebutkan bahwa Al-Imam Ibnul Jauzi ini hanya memiliki 150-an saja dari 800 jilid tadi. Ya, muridnya Al-Imam Ibnul Jauzi memiliki kitab gurunya ini hanya 800 jilid saja. Berarti masih tersisa 650 jilid karya gurunya yang tidak dimiliki oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya. Ini Abul Wafa Ibnu Aqil. Ya. Kemudian kata beliau, kata Abul Wafa Ibnu Aqil, inilah yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Ya. Sesungguhnya tidak halal bagiku untuk menyanyiakan sesaat saja dari usiaku. Satu saat saja bagi beliau ini tidak boleh disia-siakan, tidak halal bagiku. Ya, Masya Allah. Ya, ini kita dapati para ulama tidak halal bagi mereka untuk menyanyiakan waktu mereka, walaupun hanya sesaat. Wa balagha bihimul hal an yuqra alaihim halal akl. Dan telah sampai ya penjagaan mereka terhadap waktu sampai kepada ayyuqra alaihim halal akl. Ya, dibacakan bagi mereka ketika mereka sedang makan. Jadi karena tidak ingin waktu itu tersia-siakan, karena demikian besar penjagaan mereka terhadap waktu, sampai kemudian ketika mereka makan, barakallahu fikum, ketika mereka makan, mereka tetap ingin mendapatkan faedah. Ada orang yang membacakan bagi mereka, ya, membacakan kitab untuk mereka. Ya. Walaqad kana Ahmad ibn Sulaiman al-Bulqasi al-mutawaffa an 28 sanah yuqri'u al-qira'at fi hali aklihi. Dan dahulu Ahmad bin Sulaiman al-Bulqasi yang beliau wafat di usia 28 tahun ya, dibacakan kepada beliau berbagai bacaan ketika beliau sedang makan. Ketika beliau sedang makan, ada yang membacakan kepada beliau faedah-faedah agar sambil makan pun faedah itu masuk. Ya. Maka tidak mengapa misalnya antum di rumah sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, ya, terutama bagi para akhwat wal ummahat ya yang mungkin di rumah dia sibuk dengan tugasnya, ya, harus melaksanakan tugasnya,
Maka tidak mengapa kita nyetel kajian lewat radio atau TV, ya TV dakwah atau lewat internet, ya nggak jadi masalah. Saya termasuk yang kurang setuju kalau itu dilarang. Ya, memang majelis ilmu itu idealnya kita benar-benar memperhatikan kemudian mencatat waktu. Tapi kalau misalnya memang kita sibuk, ya dan kita ingin agar faedah itu terus mengalir, nggak apa-apa. Ya, kita misalnya pasang MP3 atau pasang speaker Bluetooth, ya, kemudian taruh misalnya sambil cuci piring dengarkan faedah, ada yang masuk. Yang demikian tidak mengapa, yang demikian warid dari salaf. Ya, lihat bagaimana mereka ketika makan ada yang membacakan, makan tapi ilmu tetap tetap masuk, faedah itu tetap mereka dapatkan. Jadi nggak jadi masalah sama sekali, ya. Saya kaget juga ketika ada yang melarang seperti ini. Namanya ilmu harus didengarkan. Betul, memang itu idealnya seperti itu. Tapi kita dapati dari para ulama terdahulu, mereka sambil makan pun mendengarkan ilmu. Ya, kita juga begitu. Sambil antum melaksanakan tugas, sambil bersih-bersih, ilmu itu tetap diputar. Ya, ilmu itu tetap diperdengarkan. Ya, ada 1-2 faedah yang kecantol, alhamdulillah. Ya, ini namanya memanfaatkan waktu. Ya, ini yang dilakukan oleh Ahmad bin Sulaiman Al-Bulkasi rahimahullahu taala, dibacakan kepada beliau berbagai bacaan ketika beliau makan. Kenapa beliau melakukan hal yang demikian? Barakallahu fikum, khaufan min doya'i waqtihi fi ghairiha. Karena beliau khawatir menyia-nyiakan waktunya pada selain untuk selain mendapatkan ilmu. Karena seseorang kalau dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat, barakallahu fikum, pasti dia akan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Ima itu perkara maksiat atau paling tidak hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini sebuah kaidah. Waktu ini, ya, dia bagaikan pedang. Kalau tidak kita manfaatkan, ya, untuk untuk hal yang bermanfaat, ya, dia akan menebas kita. Ya, kalau tidak kita pakai untuk menebas musuh kita, dia akan menebas diri kita sendiri. Ya, bagaikan pedang yang berbilah dua, ya. Oleh karena itu hendaknya seseorang benar-benar dia memanfaatkan waktunya. Dan ini antum bisa rasakan sendiri. Kalau antum memiliki waktu luang yang tidak terpakai, ya, tidak antum pergunakan untuk kebaikan, pasti akan melakukan hal-hal yang imma itu sia-sia atau imma itu suatu kemaksiatan. Naudzubillah. Ya, kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, pasti kita sibuk dengan kesia-siaan atau bahkan kemaksiatan. Makanya Ahmad bin Sulaiman Al-Bulkasi tidak ingin waktunya itu tersia-siakan. Ya, nanti melenceng, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya apa? Beliau meminta orang untuk membacakan. Fakana ashabuhu yaqra'una alaihi wa huwa yatanawalu ma'kalahu ya wa mashrabahu. Maka murid-murid beliau membacakan kepada beliau, ya, faedah-faedah ilmiah dalam keadaan beliau sedang makan atau sedang minum. Masya Allah. Ya, ini yang kita dapati dari ulama terdahulu. Sambil makan dan minum pun ada murid-muridnya yang membacakan faedah ilmu. Bahkan lebih daripada itu, bahkan sambil buang air. Ya, sambil buang air. Bal kana yaqra'u 'alaihim aw yuqra'u 'alaihim wa hum fi daril khala'. Bahkan dibacakan kepada mereka dalam keadaan mereka berada dalam daril khala, yakni berada dalam WC, ya, berada di toilet, berada di jamban. Fakana Ibnu Taimiyah al-Jadd idza dakhala al-khala liqada'il hajah qala li ba'di man haulah iqra' fi hadzal kitab warfa sautak. Bahkan Ibnu Taimiyah al-Jadd, ini kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, apabila beliau masuk ke dalam WC, ya, untuk menunaikan hajat beliau, beliau mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, iqra' fi hadzal kitab. Bacakan kitab ini, warfa sautak, dan angkatlah suaramu. Bacalah dengan suara yang keras. Ya. Jadi beliau masuk ke dalam WC, ya, beliau nggak bawa kitabnya di WC, tentunya nggak boleh, ya. Apalagi ada penyebutan nama Allah atau hadis Nabi SAW, ada ayat Al-Quran, nggak boleh kita bawa ke dalam WC. Apa yang beliau lakukan? Beliau masuk ke dalam WC, kemudian beliau perintahkan orang untuk membacakan kitab, ya, dan mengeraskan suaranya sehingga terdengar di WC. Ya.
nggak apa-apa kalau kita lagi ke WC, misalnya di WC itu kita di depan WC kita taruh speaker misalnya, ya speaker kemudian dikeraskan suaranya, ya kita tunaikan hajat kita sambil mendengarkan kajian misalnya. Dan demikian tidak menjadi permasalahan. Dan ini juga diriwayatkan hal yang serupa dari Al-Imam Abu Dawud. Ya, beliau punya anak yang bernama Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ibn Abi Dawud. Ya, dia perintahkan anaknya ini, ya, untuk membaca bagi bapaknya selama bapaknya menunaikan hajat di dalam WC. Ya. Jadi demikian penjagaan waktu mereka sampai ketika mereka masuk ke dalam WC, ya mereka tetap ingin untuk mendapatkan faedah ilmu. Baik. Qala wa tajallat hadhihi ri'ayah liwaqt indal qaumi rahimahumullah fi ma'alimil iddah. Ya, fi ma'alima iddah lam tablugha al-hadaratul insaniyah qatibah. Dan tampak sekali penjagaan waktu, ya, di sisi mereka, di sisi para ulama terdahulu, ya, dari beberapa kondisi atau dari beberapa karakteristik yang ada pada diri mereka, di mana apa yang mereka lakukan ini tidaklah dicapai oleh peradaban manusia, ya, terutama di masa sekarang. Apa yang mereka lakukan ini suatu hal yang tidak terulang di masa kita. Ya, peradaban manusia tidak ada yang bisa menyaingi apa yang mereka lakukan sebagai bentuk penjagaan mereka terhadap ilmu. Minha, diantaranya. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang mereka lakukan sebagai bentuk penjagaan terhadap ilmu. Minha kasratu durusihim. Yang pertama, banyaknya pelajaran mereka. Dalam satu hari mereka memiliki banyak pelajaran. Faqad kana Nawawi yaqra'u kulla yawmin 12 ya darsan ala masyaikhihi. Dahulu Al-Imam An-Nawawi beliau membacakan pelajaran, ya, 12 pelajaran di hadapan para guru beliau. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, mempelajari 12 pelajaran. Beliau bacakan kitab di hadapan para guru beliau. Ya, jadi dulu cara belajar, ya, ini murid membacakan kitab di hadapan gurunya nanti mengkoreksi. Nah, ketika itu berapa kitab yang diajarkan, yang dipelajari oleh Al-Imam An-Nawawi di hadapan guru-guru mereka, di hadapan guru-guru beliau dalam satu harinya, beliau mempelajari 12 pelajaran. Masya Allah, rahimahumullah. Wa Syaukani sahibun Nail al-Awtar tablughu durusu fil yaum wal lailah 13 darsan. Demikian juga Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, penulis kitab Nailul Awtar. Ya, pelajaran beliau dalam satu hari itu sampai, dalam sehari semalam, itu sampai 13 pelajaran. Ya. Minha ma ya'khuduhu an masyaikhihi wa minha ma ya'khuduhu anhu talamidatuhu. Di antara 13 pelajaran ini ada yang beliau ambil, ya, beliau yang belajar di hadapan masyaikh, dan di antaranya ada yang beliau ajarkan kepada murid-murid beliau. Jadi ini maksudnya memanfaatkan waktu untuk kegiatan belajar dan mengajar. Dari 13 dars ini, sebagiannya dia pakai untuk belajar, mengambil ilmu dari guru-gurunya, dan sebagian lagi untuk diajarkan kepada murid-muridnya. Ya, ini keadaan keadaan para ulama terdahulu. Namun ini tentu juga disesuaikan dengan keadaan kita sekarang, ya. Banyak di antara kita yang tidak mampu seperti mereka. Yang pertama, ya, kemungkinan besarnya pelajaran yang mereka selenggarakan ini bukan pelajaran yang panjang sampai menghabiskan waktu 1 jam. Nah, mungkin pelajarannya pendek-pendek. Karena seorang penuntut ilmu, kegiatan dia bukan hanya menghadiri durus. Dalam satu hari ada saatnya dia untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan sunnah Nabi SAW. Ada waktunya untuk menghadiri durus, ada waktunya untuk mencatat kembali, ya, faedah-faedah yang dia dapatkan dari gurunya, ada waktunya untuk murajaah, mudzakarah, ya, ada waktunya untuk mempersiapkan pelajaran yang akan datang, ya. Sehingga mungkin kalau sekarang kita coba terapkan 12, ya, ini kurang tepat. Ya, sehingga masyayikhuna fil Yaman itu memberikan batasannya, idealnya satu orang itu belajar dalam satu hari, ya, sekitar 5 pelajaran.
sehingga dia benar-benar bisa menertibkan catatannya. Jadi dia memiliki catatan, bukan hanya sekedar duduk saja mengambil faedah, tidak, tapi juga merapikan catatan. Jadi ketika dia keluar dari pelajaran itu benar-benar dia kuasai. Ya, kalau ingin menang-menangan hanya sekedar berlomba-lomba berapa pelajaran yang dia ikuti dalam satu hari, ya mungkin bisa jadi ya kayak di Darul Hadis ya di Yaman banyak dalam pelajaran dibuka ya, mungkin sampai belasan sampai 20 pelajaran dibuka dalam satu hari. Mungkin kita bisa menghadiri semuanya, tapi apa faedahnya kalau nggak bisa dimurojaah, catatan kita nggak rapi ya. Sehingga tetap perlu memperhatikan kemampuan kita untuk mengelola ilmu tersebut. Jadi ada waktu untuk menghadiri durus, ada waktu untuk memurajaah, ada waktu untuk mempersiapkan pelajaran yang akan diajarkan besok ya, dan terus-menerus ini yang menjadi rutinitas kita. Namun intinya ya tidak ada waktu yang terbuang dan tersia-siakan. Qala wa arba Mahmud Al-Alusi sahib tafsir alaihim jami'an. Dan Mahmud Al-Alusi ya penulis kitab tafsir Al-Alusi ya, beliau mengungguli para ulama-ulama yang telah kita sebutkan. Bagaimana keunggulan beliau? Faqad kana yudarrisu fil yaumi arba'atan wa ishrina darsan. Dan dahulu Al-Imam Mahmud Al-Alusi beliau mengajarkan ya, dalam setiap harinya beliau mengajar sampai 24 pelajaran. Dalam satu hari beliau manfaatkan waktu beliau untuk membuka 24 kelas. Masya Allah. Ya, ini yang saya bilang tadi, bukan kemudian waktu pelajarannya itu 1 jam, panjang, tidak ya, pendek. Paling mungkin cuma 20 menit, 15 menit. Ya, kalau misalnya 1 jam, bagaimana 24 jam, 24 pelajaran dibuka dalam satu hari? Berarti apa? Nggak ada waktu tidur, nggak ada waktu makan, segala macam. Ya cuma mengajar saja. Ini satu hal yang tidak mungkin. Sehingga pelajaran yang dibuka itu tidaklah panjang. Ya. Seperti dulu kajian-kajian kita di Darul Hadis itu rutin setiap hari, tapi durasinya bukan durasi yang panjang. Ya, paling pol itu yang 40 menit. Ya. Antara 20 sampai 40 menit. Ya, kita bisa lihat rekaman-rekaman kajian itu ya jarang yang sampai berjam-jam. Ya. Kecuali misalnya kalau memang sudah mendekati waktu libur, ya biasanya ketika mendekati Ramadan, karena Ramadan ada barnamij baru, ada barnamij yang berbeda dengan barnamij di luar Ramadan, maka biasanya banyak yang ingin mengkhatamkan kitab sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga waktu pelajaran itu diperpanjang. Ya, misalnya yang biasanya 40 menit sehari bisa menjadi 1,5 jam. Itu tapi situasional, karena ingin ngejar tamat sebelum masuknya Ramadan, karena Ramadan ada program-program baru. Baik, tapi kebanyakan dars-dars itu diselenggarakan dengan durasi yang cukup pendek, pendek. Baik, ini Al-Imam Mahmud Al-Alusi, beliau membuka 24 pelajaran dalam setiap harinya. Wala mastaghala bitafsir wal ifta naqasat ila 13 darsan. Dan ketika beliau mulai sibuk menulis tafsir beliau, demikian juga sibuk untuk memberikan fatwa, berkuranglah pelajaran tersebut hingga hanya mencapai 13 pelajaran ya. Dari 24 menjadi 13, ya berkurang separuh. Masya Allah ya. Sudah sibuk saja masih 13 pelajaran yang beliau buka. Jadi semangat untuk mengajar ini ya. Sekarang pelajaran yang dibuka yang untuk umum ya cuma 1 pelajaran saja dalam sehari ya. Mungkin kita akan tingkatkan ini. Kita buka kajian-kajian kitab biar waktunya sibuk. Ya, karena kalau nggak sibuk mengajar juga nanti sibuknya ke yang lain ya. Tapi kalau sibuk mengajar artinya seseorang ketika sibuk mengajar dia akan sibuk murajaah, dia akan sibuk untuk mempersiapkan pelajaran, ya nggak? Jadi waktunya berputar untuk ilmu saja. Ya. Makanya para masyayikh dulu sangat bersemangat untuk membuka dars. Ya. Ada yang sampai 13. Al-Imam Al-Alusi sebelumnya ketika beliau belum sibuk dengan tafsir dan memberikan fatwa, beliau membuka 24 pelajaran. Ketika mulai beliau sibuk dengan tafsir dan fatwa, ya maka pelajarannya berkurang menjadi hanya 13 pelajaran dalam satu hari.
Kemudian kata beliau, "Tsumma ra'aitu fi tarjumati Muhammad ibni Abi Bakar ibni Jamaah anna durusahu tablughu fil yaum wa lailah nahwa khamsina darsan." Kemudian aku melihat dalam biografinya Muhammad bin Abi Bakar ibnu Jamaah bahwa pelajaran yang beliau buka itu dalam sehari semalam mencapai sekitar 50 pelajaran. Masya Allah, 50 pelajaran, 24 jam. Taruhlah beliau tidurnya cuma 5 jam, berarti tersisa 19 jam, ya, atau 20 jam, misalnya 20 jam waktunya, dibagi 50, ya, berarti dalam setiap berapa menit sekali dia membuka pelajaran. Ya. Nah, itu dari apa yang kita sampaikan ini, pada hakikatnya adalah termasuk bentuk penjagaan waktu adalah banyak durus yang kita hadiri. Banyak durus yang kita hadiri dalam satu hari. Nah, sekarang antum dalam satu hari berapa durus yang antum hadiri? Ya, coba diupayakan. Sekarang mungkin kegiatan di kampus kan bisa menyesuaikan ya. Sekarang online, kita nggak perlu pergi ke kampus. Coba dibagi waktunya. Jadi ada salatul fajar, ada dars. Antum ambil para asatidah atau para masyayikh bagi yang sudah bisa berbahasa Arab, ambil satu pelajaran, satu kitab, antum cari kitabnya, antum print kitabnya, ya, kemudian antum rutinkan. Ya, satu dars ba'da subuh, kemudian satu dars ba'da asar, satu dars bainal maghrib wal isya, satu dars ba'da salatul isya. Sudah 4 dars yang bisa antum ikuti dalam satu hari. Ya. Nah, ini bentuk yang pertama yang menunjukkan bagaimana penjagaan para ulama terhadap ilmu. Ya, ini banyaknya pelajaran, imma itu yang mereka ikuti atau imma itu yang mereka ajarkan. Baik. Kemudian yang kedua, di antara bentuk penjagaan waktu para ulama adalah kasratu madurasatihim. Ya, madurusatihim. Banyaknya penelaahan mereka. Ini berulang-ulangnya mereka mempelajari suatu kitab. Faqad darasa Ibnu Tabban al-Mudawwanah nahwa alfi marrah. Ibnu Tabban, ya, salah seorang ulama, ya, beliau mempelajari kitab Al-Mudawwanah sebanyak 1000 kali. Ya, beliau mempelajari kitab Al-Mudawwanah sebanyak 1000 kali. Al-Mudawwanah ini adalah kitab masail fiqhiyah dari madhab Maliki. Jadi kalau saya tidak salah, Al-Mudawwanah ini adalah kumpulan tanya jawab dari murid-muridnya Imam Malik kepada Imam Malik. Ya, tanya jawab dalam permasalahan fiqhiyah, sama kayak masailnya Imam Ahmad. Al-Mudawwanah. Nah, ini Ibnu Tabban sampai 1000 kali dia mempelajari kitab tersebut. Ya, 1000 kali mempelajari kitab tersebut. Kemudian wa rubbama wujida fi ba'di kutubi Abbas Ibnu al-Farisi bi khattihi darastuhu alfa marrah. Dan terkadang ditemukan di sebagian kitab-kitabnya Abbas al-Farisi, ya, ada tulisan beliau. Jadi ada kitab-kitab yang dimiliki oleh Abbas al-Farisi. Beliau menuliskan di kitab beliau itu darastuhu alfa marrah. Aku telah mempelajari kitab ini 1000 kali. Aku telah mempelajari kitab ini 1000 kali. Ya. Jadi jangan enggan kita untuk mengulang-ulang pelajaran. Misalnya belajar Qawaidul Arba berapa kali, ya? Qawaidul Arba 10 kali, Ushul Tsalatsa 10 kali. Ya, kitab apa lagi misalnya? Ya, kitab Bulughul Maram, ya, sampai 5 kali tamat. Nah, ini udah hebat ini kalau misalnya sudah sampai 5 kali tamat kitab Bulughul Maram. Ya. Atau kitab-kitab yang lainnya. Ya, kitab-kitab yang lainnya. Jadi jangan kemudian dia gengsi untuk mengulang suatu kitab. Dahulu para ulama sampai 1000 kali mengulang suatu kitab. Qala wa qarrara Ghalib Ibnu Abdurrahman al-Ma'ruf bibni Atiyah walidu sahib tafsir al-masyhur Sahih al-Bukhari 700 marrah.
dan Ghalib bin Abdurrahman yang dikenal dengan nama Ibnu Atiyah, dan beliau adalah ayah dari penulis kitab tafsir yang masyhur. Beliau mengulangi Sahih Al-Bukhari 700 kali. Ini mempelajari Sahih Al-Bukhari sampai 700 kali. Kalau kita berapa kali belajar Sahih Al-Bukhari? Ya, tidak sekalipun ya. Kadang banyak di antara para penuntut ilmu sedikit pun belum pernah dia mencicipi Sahih Al-Bukhari. Ya, jangankan tamat, jangankan selesai, ya, satu kali baca pun belum pernah mencicipi Sahih Al-Bukhari. Baik, nah ini sampai mengulang Sahih Al-Bukhari 700 kali. Kemudian di antara bentuk mereka, penjagaan mereka terhadap ilmu, wa minha kasratu maktubatihim. Ya, banyaknya tulisan mereka, karya tulis mereka. Ya, banyaknya karya tulis yang mereka buat. Kalau fa Ahmad ibnu Abdid Daim al-Maqdisi, ahadu syuyukhil ilmi fil Hanabilah, kataba biyadihi alfai mujallad, wa waqa'a mithluhu li Ibn al-Jauzi. Di antara mereka Ahmad bin Daim al-Maqdisi, beliau adalah salah seorang ulamanya Al-Hanabilah, ulama mazhab Hambali. Beliau menulis dengan tangan beliau 200 jilid kitab. 200 jilid kitab. Nah, wa waqa'a mithluhu li Ibn al-Jauzi, dan hal yang serupa juga dilakukan oleh Al-Imam Ibn al-Jauzi. 2000 jilid kitab ditulis oleh beliau. Ya, nah ini menunjukkan upaya yang luar biasa dari para ulama ya untuk memanfaatkan waktu mereka. Ya, Allah listrik padam ini. Alhamdulillah nyala lagi. Baik. Ya, ini yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dan juga Ahmad Ibnu Abdid Daim Al-Maqdisi. Ya, sampai menulis 2000 jilid kitab. Wa minha, dan di antara bentuk mereka, ya, bentuk penjagaan mereka terhadap ilmu, kasratu maqru'atihim. Banyaknya bacaan mereka. Banyaknya bacaan mereka. Fadlul Jauzi qala wa huwa ba'du fit talab 20,000 mujallad. Ya. Contohnya kata beliau Ibnu Jauzi, ya. Ibnu Jauzi ketika beliau masih menuntut ilmu, beliau menelaah 20.000 jilid buku. 20.000 jilid kitab beliau telaah. Ya, berapa kitab yang kita telaah? Ya, kalau dibandingkan dengan Al-Imam Ibnu Jauzi, beliau telah menelaah 20.000 jilid kitab. Kemudian di antara bentuk penjagaan mereka terhadap waktu adalah kasratu syuyukhihim. Mereka memiliki banyak guru. Ya, faladina jawaza adadu syuyukhihim alfa katsirun fi hadhihi al-ummah. Ya, wa ajabu ma dzukira anna Aba Sa'ad As-Sam'ani balagha adadu syuyukhihi 7,000 syekh. Ya. Maka jumlah masyaikh mereka, ya, jumlah guru mereka itu melebihi 1.000 orang. Ya. Banyak di antara mereka, di antara para ulama umat ini yang memiliki guru lebih dari 1.000 orang. Wa ajabu ma dzukir, dan yang menakjubkan, ya, menakjubkan untuk kita sebutkan, anna Aba Sa'din As-Sum'ani atau Sam'ani balagha adadu suyukhihi 7,000 syaikhin. Bahwa Abu Sa'id As-Sam'ani, ya, guru beliau mencapai 7.000 orang. 7,000 syaikhin. Beliau sampai memiliki 7.000 guru. Ya, berapa waktu yang dihabiskan untuk belajar dari 7.000 orang guru ini? Tentu waktu yang sangat banyak, menunjukkan bahwa beliau menghabiskan waktu beliau untuk belajar. Tahu dari mana? Sampai memiliki 7.000 orang guru. Sementara kita berapa orang guru yang kita pernah pelajari, ya, kita ambil ilmu dari mereka. Ini tidak banyak di antara kita, ya, belajarnya sama ustadz-ustadz itu saja. Cuma sedikit guru yang diambil ilmunya. Ini sampai mengambil ilmu dari 7.000 orang masyayikh. Qala Ibnu Najjar fi Daili Tarikh Baghdad wa hadza syai'un lam yablughu ahad. Disebutkan oleh Ibnu Najjar dalam kitab Dail Tarikh Baghdad, ya, beliau mengatakan wa hadza syai'un lam yablughu ahad. Ini adalah
perkara yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Rekor. Ya, rekor dari Abu Sa'id As-Sam'ani, ya, beliau sampai memiliki 7.000 orang guru. Qala wa minha kathratu masmu'atihim wa maqru'atihim ala syuyukhihim min at-tasannif al-mutawwalah wal ajza' as-saghirah. Di antara bentuk penjagaan mereka terhadap waktu adalah banyaknya hadis-hadis yang mereka dengar dan mereka bacakan di hadapan masyayikh mereka. Ya. Berupa tulisan-tulisan yang panjang, demikian juga juz-juz, ya, tulisan-tulisan yang kecil. Ya, jadi banyak yang mereka bacakan di hadapan para masyayikh, ya. Faqad ta'uddu bi alafil mu'allafat kama waqa'a libni Sam'ani al-madhkur wa sahibi Ibnu Asakir fi jama'atin wa fi jama'atin akharin. Ya. Yang demikian bisa didapati dari banyaknya tulisan-tulisan sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Sam'an yang telah kita sebutkan, dan juga teman sahibihi dan juga rekan beliau Ibnu Asakir fi jama'atin wa fi jama'atin akharin, demikian juga pada kelompok ulama lainnya. Jadi mereka membacakan kitab-kitab di hadapan guru-guru mereka. Banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk membacakan kitab-kitab di hadapan guru-guru mereka. Wa minha, dan di antara bentuk penjagaan mereka terhadap waktu adalah kasratu musannafatihim. Banyaknya tulisan mereka, banyaknya hasil karya mereka. Ya, jadi kan waktunya dipergunakan untuk ilmu. Kalau nggak untuk belajar, untuk menelaah, untuk membaca, ya, untuk membacakan hadis di hadapan guru, mereka pergunakan untuk menulis kitab. Ya, kasratu musannafatihim. Hatta uddat alfa musannafin li jama'atin min ulama hadhil ummah. Sampai kemudian bisa dihitung ada para ulama, sekelompok para ulama yang memiliki ribuan tulisan, karya tulis. Minhum Abdul Malik Ibn Habib Alimul Andalus wa Abul Faraj Ibn Jauzi. Ya, di antara mereka adalah Abdul Malik Ibn Habib, ya, seorang ulama dari Andalus, dan juga Abul Faraj Ibn Jauzi. Abul Faraj Ibn Jauzi, ya, memiliki banyak karya tulis. Ya, ini menunjukkan bahwa waktu mereka tersibukkan dengan ilmu. Ilmu itu ditunjukkan dari banyaknya pelajaran yang mereka buka atau pelajaran yang mereka hadiri, demikian juga banyaknya penelaahan mereka, ya, terhadap kitab-kitab, ya, berulang-ulangnya mereka mempelajari suatu kitab, atau banyaknya guru mereka, demikian juga banyaknya karya tulis yang mereka hasilkan. Ini semua menunjukkan bahwa waktu mereka benar-benar tercurahkan untuk ilmu. Qala fahfad ayyuhat talib waqtak, maka jagalah waktumu wahai para penuntut ilmu. Falaqad ablaghal wazir as-salih Ibnu Hubairah fi nushika biqaulihi, sungguh al-wazir as-salih, wazir yang saleh, yakni Ibnu Hubairah, telah memberikan sebuah nasihat kepadamu dengan ucapannya, wal waqtu anfasu ma'unita bihifdhih wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu itu merupakan perkara yang paling berharga untuk kau jaga. Ya, kata Al-Wazir Ibnu Hubairah, ya, bahwa waktu itu adalah perkara yang paling berharga untuk kau jaga. Wa arahu ashala ma 'alaika yadhi, dan aku melihat bahwa waktu itu juga merupakan perkara yang paling mudah untuk tersia-siakan. Di satu sisi waktu itu adalah perkara yang paling berharga, di sisi lain waktu itu adalah perkara yang paling mudah untuk tersia-siakan. Maka jagalah waktumu wahai penuntut ilmu. Nah, ini adalah simpul terakhir dari Ta'silul Ilm, yakni hendaknya seorang penuntut ilmu menjaga waktunya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian terakhir dari kitab ini, yaitu Al-Khatimah. Ya, ini penutup kitab Ta'silul Ilm. Baik, masih ada waktu insyaallah. Qala ila huna balaghal qawlu tamam wa hasuna qat'ul kalam bil khitam. Sampai di sini, ya, telah sempurnalah ucapanku dan juga alangkah indah apabila pembicaraan ini ditutup dengan sesuatu, ya. Qat'ul kalam bil khitam. Alangkah indahnya suatu ucapan kalau ada satu penyampaian, kalau ada penutupnya. Faya syudadal ilmi wa tulabahu.
wa ya qusadul fiqhi wa arbabahu. Wahai orang-orang yang ingin menuntut ilmu, wahai orang-orang yang menginginkan untuk mendapatkan kefakihan, imtathilu ma'akid at-ta'zim wa antum tuqbiluna ala maqa'id at-ta'lim. Ya. Maka laksanakanlah simpul-simpul pengagungan ini apabila engkau benar-benar ya duduk untuk mendapatkan ilmu. Beliau mengharapkan bahwa apa yang beliau sampaikan ini, pengagungan terhadap ilmu, ini dipraktekkan. Kalau Anda memang ingin mendapatkan kesuksesan dalam menuntut ilmu, maka praktekkan simpul-simpul ilmu yang disebutkan. Ya, agar apa? Tajidu naf'ahu wa tahmadu akibatah. Maka engkau akan mendapatkan manfaat. Apabila engkau praktekkan apa yang disampaikan ini, engkau akan mendapatkan manfaat dan akhir dari perjalananmu itu akan baik. Akhir dari perjalananmu menuntut ilmu, ya ini akan baik. Engkau akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila engkau benar-benar melaksanakan ya simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu ini. Wa iyyakum wa tahawuna biha wal uzufu anha. Maka waspadalah engkau atau berhati-hatilah engkau dari tahawun, meremehkannya dan meninggalkan pengagungan terhadap ilmu. Fa innaha miftahul ilmi wa mirqatul fahmi. Karena sesungguhnya pengagungan terhadap ilmu, ya, ta'zimul ilmi ini adalah miftahul ilm, adalah kunci ilmu, wa mirqatul fahmi, dan tangga untuk menuju pemahaman. Wa biha tujmal ulum wa tu'assal. Maka dengan pengagungan terhadap ilmu, ilmu itu akan bisa dikumpulkan, ya, demikian juga dia akan mengakar. Tidak diambil kemudian menguap begitu saja, tapi dia akan mengakar. Selama pengagungan terhadap ilmu ini terus kita jaga, tidak kita remehkan dan tidak kita tinggalkan, maka ilmu bisa kita kumpulkan dan ilmu itu bisa mengakar. Wa biha tuyassarul funun wa tuhassal, dan dengannya akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan hasil, ya. Jadi jangan diremehkan apa yang beliau sampaikan, ya, 20 poin tentang simpul ilmu, tentang simpul pengagungan terhadap ilmu, ini hendaknya benar-benar dilaksanakan dan tidak diremehkan. Qala fashammiru an sa'idil jidd wa la tushghalu bimai'atil jadd. Maka bersiaplah engkau untuk menyiapkan, ya, maka engkau hendaknya mempersiapkan perkara-perkara yang mendukung tujuanmu. Jangan engkau tersibukkan, ya, dengan perkara-perkara yang menghancurkan kesungguh-sungguhanmu. Wahfadzu rahimakumullah qaula Abi Abdillah Ibnu Qayyim. Dan hafalkanlah, semoga Allah merahmatimu, ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Abu Abdillah, ya, kata beliau, ini ucapan Ibnu Qayyim ini bagusnya kita garis bawahi, ya. Jadi rangkuman dari segala yang kita sampaikan ini ada pada ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, ini agak susah, terus terang saja agak sulit untuk menerjemahkannya, tapi kita coba, ya. Karena ucapan Ibnu Qayyim ini memang butuh waktu dan butuh fokus betul untuk menerjemahkannya. Tapi ya, kita coba insya Allah untuk menerjemahkan kalamnya Ibnu Qayyim. Kata beliau, talibun nufudi ilallahi wa daril akhirati bal ila kulli ilmin wa sina'atin wa ri'asatin bihaitsu yakunu ra'san fi dhalika muqtadan bihi fihi yahtaju ay yakuna syuja'an. Orang yang menginginkan, ya, kedudukan di sisi Allah dan juga menginginkan darul akhirah. Bahkan bukan hanya itu, setiap orang yang menginginkan ilmu, menginginkan suatu keahlian, menginginkan suatu kepemimpinan, ya, agar dia bisa menjadi ra'san, agar dia bisa menjadi seorang pemuka dalam bidang tersebut, muqtadan bihi fihi, menjadi terkemuka di bidangnya, yahtaju ayyakuna syuja'an, maka dia memerlukan yang pertama keberanian. Di sini beliau akan menyebutkan setiap orang yang ingin menjadi pemuka dalam segala bidang, ya, baik itu dia ingin menjadi seorang pemuka dalam meraih ridho Allah, untuk meraih al-akhirah, meraih akhirat, ya, demikian juga dia ingin menjadi pemuka dalam suatu bidang, ingin menjadi ahli misalnya dalam bidang teknik,
ingin menjadi dokter yang sangat ahli, ingin menjadi seorang pedagang yang sangat ahli, ingin menjadi ahli dalam bidang apapun, maka yang dia perlukan yang pertama syuja'an, keberanian. Ya. Kemudian miqdaman, percaya diri. Ya, dia membutuhkan kepercayaan diri. Hakiman ala wahmi. Ya, dia benar-benar kokoh. Ya, tidak merasakan keraguan. Ghairu makhurin tahta sultani tahayyuli. Tidak terbuai dengan khayalan-khayalan. Fokus dia untuk meraih apa yang dia dapatkan. Tidak kemudian, wah nanti saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Hanya terbuai dengan khayalan tanpa ada aksi. Qala zahidan fi kulli ma siwa matlubihi. Dia tidak peduli kepada segala sesuatu kecuali pada cita-citanya. Benar-benar fokus dia untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ya. Qala asyiqan lima tawajjaha ilaih. Dia rindu, ya, dia sangat menginginkan untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ada jalan untuk meraih cita-citanya, ya, dia akan tempuh jalan tersebut walaupun dia mengalami kesulitan. Arifan bi tariqil wusul ilaih. Dia mencari tahu bagaimana cara untuk meraih cita-citanya tersebut. Ya, dia tahu jalan untuk meraih cita-citanya tersebut. Wa turuqil khawati anhu. Demikian juga dia mewaspadai, ya, jalan-jalan yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Miqdamul himmah, hendaknya dia benar-benar memiliki kesungguh-sungguhan. Sabital ja'ash, kokoh penguasaan dirinya. La yafnihi an matlubihi laumu laim wala adlu adil. Dia memiliki karakter yang kokoh. Ya, tidak bergeser dia dari cita-citanya hanya dengan celaan dan perendahan dari orang. Ya, ngapain kamu belajar ilmu? Ya, orang sudah sampai ke bulan, kamu masih belajar fikih. Nggak peduli. Saya ingin menjadi seorang fikih. Ya, saya ingin memahami agama ini. Dia nggak peduli sama ucapan manusia. Ya. Qala katsirus sukun. Ya, dia memiliki ketenangan, tidak gerusa-gerusu. Daimal fikr. Ya, dia memiliki otak yang selalu berpikir, otaknya nggak pernah nganggur. Ghairu ma'ilin ma'al ladzatil madah. Ya, wala alamiz zam. Dia tidak berpaling dari cita-citanya hanya karena pujian manusia. Ketika dipuji oleh manusia berhenti. Masya Allah, fulan baca Qur'annya, oh berarti saya sudah dapat pujian manusia. Ya sudah, saya berhenti. Wala alamuz zam. Demikian juga dia tidak berhenti dengan karena luka yang timbul karena celaan manusia. Dicela oleh manusia atau luka hatinya, kemudian berhenti dia. Enggak. Qaiman bima yahtaju ilaihi min asbabi ma'unatihi. Dia selalu berusaha memenuhi apa-apa yang bisa menolongnya untuk meraih cita-citanya. La tastafizzuhu al-mu'aradat, ya. Tidak kemudian dia gampang untuk terprovokasi meninggalkan cita-citanya. Syi'aruhu sabr. Yang menjadi syiarnya adalah kesabaran. Ya, artinya karakter yang sangat menonjol pada dirinya adalah kesabaran, keuletan, ketelatenan. Ya, ini yang menjadi syiar seorang yang akan mendapatkan keberhasilan. Makanya benar apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini. Kita lihat orang yang berhasil, ya, jarang mereka itu berhasil dengan cara yang instan, tapi memerlukan ketelatenan, memerlukan kesabaran bertahun-tahun. Kita lihat orang pebisnis-pebisnis yang besar, mereka membangun bisnisnya dari kecil, tapi dilakoni dengan begitu telaten, yang dilakoni dengan begitu sabar, nggak kemudian dia tinggalkan bisnisnya. Seperti banyak orang buka bisnis kemudian bisnisnya kemudian dia tidak nggak laku-laku apa yang dia jual, berhenti ganti lagi yang lain, ya. Atau ada orang yang mencela kamu kok buka bisnis ini, coba buka bisnis lain, lihat orang lain sukses jual ini, ya dia pindah, ya. Maka selama-lamanya dia tidak akan besar. Tapi coba lihat orang yang dia telaten, syi'aruhu sabr, karakter yang melekat pada dirinya adalah kesabaran. Ya, warohatuhu atab, dia tidak beristirahat kecuali memang sudah benar-benar lelah. Ya, dia tidak beristirahat kecuali sudah benar-benar capek, baru dia istirahat. Ya, muhibban limakarimil akhlak, dan dia suka terhadap akhlak yang baik. Hafidhun liwaqtihi, kemudian dia jaga waktunya. Ini yang baru saja kita bahas. Orang yang ingin sukses, dia benar-benar menjaga waktunya. Kita lihat orang-orang yang ingin sukses dalam pekerjaan, ada istilah namanya workaholic. Ya, dia benar-benar jaga waktunya untuk bekerja.
Ya, sebenarnya kita juga harus apa? Ilmu kholik, ya. Ilmu kholik artinya apa? Benar-benar gila dengan ilmu. Dia jaga waktunya untuk mendapatkan ilmu. La yukhalitun nas illa ala hadar. Jarang bergaul dengan manusia kecuali dengan kewaspadaan. Ini ada manfaatnya apa enggak? Ya, saya berinteraksi dengan si fulan, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Ini yang selalu ada di benaknya. Ya. Kata'iril ladzi yaltaqitul hab bainahum. Seperti burung yang mengambil biji-bijian. Ya, jadi dia nggak lama-lama ngambil biji-bijian selesai terbang. Nggak kemudian nongkrong lama, enggak. Begitu biji-bijian itu sudah berhasil diambil, dia pergi. Ya, tidak kemudian menghabiskan waktunya lama dengan manusia. Ya. Qa'iman ala nafsihi birraghbati wa rahbah. Dia selalu ya di dirinya selalu ada ya motivasi dan kekhawatiran. Ya, ada sikap optimis dan ada sikap khawatir. Jadi dia selalu termotivasi untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan, dan dia merasa khawatir kalau cita-citanya tersebut tidak dia peroleh. Ya, selalu dia menggantungkan targhib wa tarhib, ya, dorongan dan juga kekhawatiran. Ya. Qala tami'an fi natajil ikhtisasi ala bani jinsihi, dan dia sangat berharap untuk menjadi sesuatu yang istimewa di tengah-tengah manusia. Jadi bukan manusia yang biasa, tapi manusia yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya. Jadi dia harus punya semangat seperti ini. Ghairu mursilin syai'an min hawashihi abathan. Dia tidak kemudian membiarkan anggota tubuhnya dipakai untuk suatu hal yang sia-sia. Jadi sebelum menggunakan panca inderanya, ya dia pikir ini apa manfaatnya bagi saya. Kalau nggak ada manfaatnya, ya sudah nggak usah dilakukan. Ya, ada nggak manusia seperti ini ya? Masya Allah, sangat perhitungan terhadap anggota badannya. Wala musarrihan khawatirahu fi maratibil kaun. Tidak kemudian membiarkan batinnya ini terombang-ambing di tengah-tengah manusia. Wa milaku dzalika hajjul awaid wa qadul alaik al-hailah bainaka wa bainal matlub. Dan kunci ini semua adalah engkau bersabar menghadapi tantangan dan engkau hancurkan semua penghalang yang ada di hadapanmu untuk meraih cita-cita. Ya. Jadi kunci ini semua kembali pada kalimat terakhirnya Ibnu Qayyim ini. Jadi hendaknya engkau bersabar dalam menghadapi tantangan dan menghancurkan semua penghalang. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kesuksesan di bidang apapun. Ya, coba ini diterjemahkan dengan baik, diterjemahkan dengan baik, kemudian kita sampaikan. Orang-orang akan mengatakan, oh ini ucapan motivator yang luar biasa. Ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Intinya kalau ingin sukses dalam bidang apapun, perlu fokus, perlu konsentrasi, perlu kesungguh-sungguhan, ya, dan tidak peduli dengan ucapan manusia. Yang penting cita-cita kita bisa kita dapatkan. Ya, itu inti dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Intaha kalamuhu fama ajmalu dzikran wa tabsiran. Nah, sekian ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim dan betapa indahnya peringatan dan pelajaran yang beliau berikan. Masya Allah rahimahullah. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Baru kemudian beliau menutup risalah beliau dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau berdoa, Allahumma yassir lana ta'zimal ilmi wa ijlalah. Ya Allah, permudahkanlah bagi kami untuk mengagungkan dan memuliakan ilmu. Waj'alna mimman sa'alahu kadzalika fanalah. Dan jadikanlah kami senantiasa ya termasuk orang-orang yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan kesuksesan dalam menuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami berharap kepadamu, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi diri kami. Wa anfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat terhadap apa yang kau ajarkan kepada kami. Wa zidna ilman wa amala, dan tambahkanlah kepada kami ilmu dan amalan.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami khasyah, rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari kemaksiatan kepadamu ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang bisa menyampaikan kami kepada surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan anugerahkanlah kepada kami keyakinan yang bisa meringankan beban kami ketika menghadapi musibah-musibah di dunia ini. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami dengan pendengaran-pendengaran kami, dengan penglihatan-penglihatan kami, dengan kekuatan-kekuatan kami sepanjang hidup kami. Waja'alhu waritha minna, dan jadikanlah dia sesuatu yang bermanfaat dari kami. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai tujuan dari ilmu kami. Wala ilan nari masirona, dan jangan jadikan api neraka sebagai akhir perjalanan kami. Wala tusallit alaina man la yakhafuk fina wala yarhamuna, dan janganlah kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak terdapat rasa takut kepadamu dalam memperlakukan kami, dan juga jangan kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang dipanjatkan. Dengan demikian barakallahu fikum, selesai kita ya dari kajian kitab Ta'dhimul Ilm. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengkaji kitab yang sangat bermanfaat ini. Dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ya kepada kita dan kepada kaum muslimin atas pelajaran yang disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Syekh Shalih Al-Utsaimin yang telah menuliskan kitab ini. Demikian juga memberikan balasan kepada kita yang juga ikut mempelajari, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pemateri, saya mohon maaf atas segala kekurangan ketika menyampaikan pelajaran. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi amalan soleh yang memperberat timbangan amalan di hari akhirat nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insya Allah nanti akan diumumkan insya Allah tiap hari Rabu sore tetap akan ada pelajaran. Namun kitab apa yang akan dibuka pada pertemuan yang akan datang, insya Allah akan ada pengumuman selanjutnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.